Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya di dalam menjalani kehidupan dunia ini, maka kita setiap hari hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anugerah yang telah Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Bahkan rizki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita juga demikian. Karena sesungguhnya rizki konsepnya adalah bukan hanya bersifat materi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, al-ayat. Dan Allah memberikan anugerah melebihkan di antara kalian, sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Maka dari itu boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kelebihan rizki dari sisi materi. Boleh jadi di sisi lain ada orang yang dianugerahi rizki dalam konteks kesehatan yang prima. Ada orang yang diberi rizki dalam konteks dititipi dengan amanah ilmu yang luar biasa dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain adalah agar kita bisa bersinergi dalam menjalani kehidupan ini dan tentunya tidak lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hal sebagai bentuk kesyukuran kita adalah bagaimana setiap hari kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang salih. Menjadi pribadi yang salih, kesolehan yang baik adalah salih secara sosial. Tetapi kesalehan sosial seseorang harus dibangun dari kesalehan individu yang mana aspeknya sangat banyak sekali. Orang yang diberi kelebihan anugerah rizkinya dari sisi materi, boleh jadi kesolehannya juga dibangun melalui infak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, membangun pribadi yang salih harus dimulai bagaimana taqarrub atau pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kesalehan sesungguhnya tidak hanya berdampak bagi kita sebagai orang yang selalu berjuang untuk menjadi orang yang saleh, tetapi kesalehan itu akan berdampak kepada anak cucu kita
Jika kita lihat di kisah di dalam Al-Quran, betapa Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang yang salih yang luar biasa. Beliau memohon agar dianugerahi putra-putri yang salih salihah, dan beliau dianugerahi seorang putra yang salih bernama Ismail dan juga putra yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan berdoa sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di dalam ayat ini menunjukkan doa Nabi Ibrahim kepada Allah agar diutus seorang rasul dari keturunannya, yang mana rasul itu memiliki tugas yatlu alaihim ayatik, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, serta mensucikan jiwa mereka. Maka dari doa Nabi Ibrahim yang saleh ini, Allah mengabulkan dengan lahirnya orang yang super saleh, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau kita lihat dalam kisah yang lain, kalau kita lihat diantaranya adalah kisah terkait dengan ketika Nabiullah Khidir alaihi salam bersama Nabi Musa alaihi salam, yang mana beliau berdua masuk ke sebuah kampung. Lalu kemudian ada salah satu episode, yaitu beliau memperbaiki pagar atau tembok yang roboh, yang ternyata tembok atau pagar yang roboh itu di Al-Quran dinyatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Yang artinya adalah, adapun tembok, maka tembok atau pagar tersebut adalah milik dua orang anak yatim yang berada di kota tersebut. Dan di bawah tembok tersebut atau di bawah pagar tersebut ada satu harta simpanan yang luar biasa bagi keduanya. Lalu di sini disebutkan wa kana abuhuma salihah, dan bapak dari kedua anak itu adalah orang yang salih. Ada tafsir yang menafsirkan bahwa yang dimaksud wa kana abuhuma salihah ternyata bukan langsung bapaknya, tetapi kakek dari generasi yang ketujuh di atas dua anak yatim tersebut. Ini menunjukkan, maka kemudian para mufassir, para ulama mengambil satu hikmah bahwa kesolehan seseorang itu dampaknya terkadang memang bisa langsung kepada yang bersangkutan, tetapi dampak itu boleh jadi jangka panjang, yaitu kesolehan seseorang akan berdampak baik kepada anak keturunan kita. Maka dari itu, sebagai bentuk kesyukuran kita, marilah setiap hari, setiap saat, setiap detik kita selalu memperbaiki dan mengupgrade ketakwaan kita sebagai bentuk bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu mensolehkan diri kita, untuk kemudian bagaimana saleh secara individu ini juga kita tingkatkan kesalehan sosial kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin bahwa kesolehan itu nanti ada athar, ada dampak yang positif untuk generasi-generasi berikutnya, yaitu putra-putri kita dan anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة